mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pada dasarnya hampir semua manusia bersikap seakan-akan Tuhan tidak ada. Walaupun beragama, tetapi sebenarnya sikap hidup yang dimiliki belumlah memenuhi standar dari seorang yang mengakui keberadaan Allah. Bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu sebagai pemilik segenap hidup manusia dan segala sesuatu yang Dia ciptakan. Hampir semua manusia merasa memiliki. Hampir semua orang merasa bermodal. Termasuk sebagian besar orang Kristen belum bersikap sepantasnya kepada Tuhan. Tentu dunia kita yang jahat ini, saudaraku, mempengaruhi. Kalau ini sangat jahat, ini sangat kudus. Ini. Kalau ini kudus atau baik, ini cukup. Ini agak jahat. Ini jahat. Ini saudara, jahat, sangat jahat. Ini jahat, agak jahat, cukup baik, baik. Karena dunia kita sudah rusak seperti ini, saudara. Maka terpengaruhi. Tidak sedikit orang Kristen di posisi agak jahat ini. Jarang sampai di kudus atau baik. Apalagi ini sangat langka. Mempengaruhi dunia. Mempengaruhi orang Kristen. Sehingga standar kita itu sudah menjadi rendah. Saudara, umat perjanjian lama itu seperti Yosua, Samuel, Yusuf, itu sudah sampai tingkat ini, saudara. Dalam ukuran. Nah, orang Kristen itu harus sampai tingkat ini. Saudara nonton film Star Wars enggak? Saya enggak. Tetapi saya mendengar cerita dari orang yang nonton film Star Wars. Katanya ada seorang pemeran dalam cerita itu, orang yang mau jadi jahat, jadi gelap-gelap sekali. Sampai jangan ada titik terang pun. Wah, gila juga ya. Maksud ada orang begitu? Iya, dalam cerita itu ada pemeran demikian. Mau jadi jahat, jadi gelap-gelap sekali. Sebenarnya pada mulanya juga dia tidak jahat-jahat sekali. Oh gitu. Entah benar entah tidak. Lalu saya berpikir, kenapa kita nggak menjadi bersih-bersih sekali. There is no spot. Oh, nggak ada sama sekali kotornya. Kenapa? Dan sebenarnya memang orang Kristen perjanjian baru itu di sini tempatnya. Targetnya you must be perfect. Jadi pengakuan bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hidup. Itu berarti saudara mengakui bahwa ada pribadi yang memiliki kehendak dan rencana. Siapa dia? Elohim, Yahweh. Di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau sebelum seseorang dilahirkan, boleh memilih mau atau tidak dilahirkan. Saya kira banyak yang memilih tidak. Apalagi dilahirkan di pedalaman Afrika yang hampir tiap bulan ada perang antar suku. Dilahirkan di daerah kumuh, daerah prostitusi, pelacuran, atau di daerah wilayah perang seperti Irak, Suriah. Tidak mau. Atau kalau dilahirkan jadi anak konglomerat di daerah Las Vegas, mungkin mikir. Tapi setelah jadi orang kaya, sombong, tidak peduli Tuhan, mati masuk neraka. Wah, mendingan jadi anjing kampung.
Anjing kampung biarpun budukan mati nggak ada tanggung jawab. Kalau boleh memilih mau atau tidak dilahirkan. Tapi kita nggak boleh memilih, saudara. Pokoknya lahir. Kalau disuruh memilih, kamu mesti lahir. Apa boleh tidak? Nggak boleh, harus lahir. Tapi kamu boleh memilih melakukan kehendakku dan memenuhi rencanaku, atau melakukan kehendakmu dan memenuhi rencanamu. Sebelum dilahirkan suruh memilih. Memilih. Aku memilih melakukan kehendakmu, Tuhan, dan memenuhi rencanamu. Pasti, itu hampir dipastikan. Tetapi masalahnya kita tidak disuruh memilih sebelum lahir. Melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencananya, atau melakukan keinginan sendiri dan memuaskan diri, memenuhi rencana masing-masing. Tidak disuruh milih. Tiba-tiba lahir dalam situasi dunia yang sudah rusak. Lalu orang memilih apa? Ya kita lihat tadi saya katakan hampir semua manusia. Hampir semua manusia, saudaraku, tidak bersikap pantas kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ya, bumi dalam tatanan yang baik dan sempurna, manusia tidak perlu perlindungan Tuhan. Sebab sudah ada tatanan yang baik dan sempurna, dan Tuhan melindungi tatanan itu. You ikuti tatanan itu, aman. Dan karena tidak ada pemberontakan, tidak ada benih dosa, otomatis semua akan hidup dalam tatanan yang baik. Seandainya. Kita tidak perlu berlindung kepada Tuhan, tidak perlu. Karena kita sudah terlindungi dengan tatanan yang dilindungi Tuhan. Nah ini saudara ngerti nggak saya ngomong ini? Bayangkan ini boleh dibayangkan ini. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu perlindungan Tuhan seperti sekarang, seperti hari ini. Sebab perlindungan sudah diberikan Tuhan atas tatanannya. Dan tatanan itu kan berjalan dengan sendirinya dan membahagiakan manusia yang tidak akan memberontak. Nah, masalahnya kita ini sudah jatuh dalam dosa. Tatanan yang Tuhan berikan atas bumi dan alam semesta ini tidak berubah. Tetap baik dan sempurna. Amin. Bedanya, ada bedanya. Kenapa kita butuh perlindungan Tuhan? Bedanya ada. Bedanya, itu ada oknum yang namanya kunyo. Masalahnya ada kunyo. Kunyo yang berusaha merusak manusia untuk dibawanya ke kegelapan. Itu masalahnya. Maka kita berlindung kepada Tuhan. Berlindungnya gimana Pak caranya berlindung? Nah begini saudara. Kan kita tidak pernah dan tidak akan pernah manusia memilih sebelum dilahirkan. Kamu melakukan kehendak Tuhan atau kehendakmu sendiri. Kalau melakukan kehendakmu sendiri berarti kamu ikut kunyo. Oknum yang melakukan kehendaknya sendiri. Kalau seandainya kita belum dilahirkan suruh memilih, kita pilih melakukan kehendak Tuhan. Masalahnya kita dilahirkan sudah dalam situasi dunia yang rusak. Semua juga merasa punya hak melakukan kehendaknya sendiri. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Kalaupun percaya Tuhan ada, sikapnya tidak pantas. Kenapa? Urusan dengan Tuhan bukan karena kunyo. Karena belum nikah, ekonomi susah, sakit. Ngerti nggak dunia ini ada tatanan? Kalau kamu ikuti tatanan, soal ekonomi, soal kesehatan kejawab sendiri. Tatanan tidak dirubah, yang kamu tabur kamu tuai. Yang jadi masalah kunyo. Bagaimana kamu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya?
Nah, gerejalah yang dipakai Tuhan untuk, hei, salah kalian jalan begini. Nah, ini gereja. Sekarang kalau gereja berkata, saudaraku sekalian yang kekasih, datanglah yang punya masalah kemari. Saya doakan. Ada tatanan, Pak. You merusak tatanan. Bagaimana kamu bisa hidup dalam perlindungan Tuhan? Satu. Bagaimana kamu pantas mendapat perlindungan Tuhan? Satu. Kamu harus mengakui bahwa semua yang kau miliki milik Tuhan. Terlindungi. Tuhan punya kok. Seandainya tidak, terserahlah yang punya beliau. Amin. Tapi jangan ngomong tok. Sikapmu harus benar. Waktumu milik Tuhan, uangmu, hartamu, semua milik Tuhan. Selenggarakan itu, kelola itu dengan sikap sebagai the manager, not the owner. You are not the owner, you are just a manager. Kamu bukan pemilik, tapi kamu pengelola. Ini singkatnya. 2. Ketika engkau hidup dalam tatanan. Nah, ini yang saya sedang ngomong. Kamu tidak bisa dilindungi Tuhan kalau tidak melindungi dirimu sendiri. Anak, remaja, pemuda dengar, tidak mau sekolah dengan baik, tidak memaksimalkan potensi, kamu jadi miskin. Kamu tidak bisa bilang Tuhan berkati aku. Kamu main judi, kamu boros, lagi banyak duit, kamu jadi miskin, Tuhan berkati aku. Berkatku sudah kuberikan, kamu habiskan. Jadi kalau orang sembrono itu jatuh miskin karena kesalahan, nggak mudah loh bangkit. Nah sekarang ada pendeta yang bisa cespleng. Itu merusak sebenarnya. Kalau saudara tahu memiliki riwayat orang tua yang darah tinggi atau diabetes, you jaga. Triggernya itu saudara sering narik, ceplok, nembak. Pistol ada pelurunya, tapi kalau nggak ditarik nggak meledak. Betul? Yang narik kamu. Begitu kena diabetes, ya memang dari keturunan. Dari keturunan, tapi kamu yang menarik picu itu. Yang kamu tabur, kamu tuai. Ada tatanan, Pak. Ada pengusaha stres ketemu saya, doakan saya, Pak. Kenapa? Proyek saya akhir tahun harus sudah selesai. Kalau tidak bankrupt saya, bangkrut. Miliaran, puluhan lantai milik pemerintah. Sekarang juga tidak gampang nyogok. Udah, anggap aja tanda tangan udah selesai. Oh, sekarang tidak gampang. Doakan Pak saya, tidak bisa. Ini kenapa pendeta minta doakan malah tidak bisa? Apa ruginya didoakan? Enggak, saya bilang. Kamu mau selesai? Mau. Tidur di proyek. Sejak 2-3 minggu yang lalu saya bilang tidur di proyek. Jawabannya itu, bukan doa saya. Tidur di proyek. Kalau ada hotel, cari hotel yang dekat. Pulang bolak-balik 1 jam, bisa 1 jam setengah. Kalau mogok, macet bisa lama. Tidur di proyek. Kamu tungguin tiap hari, selesai nanti. Amin. Kuasa doa di mana? Tuh orang nggak ngerti apa maksudnya doa kan? Doa itu dialog. Doa pribadi aja dialog, apalagi doa orang lain. Apa artinya kalau tidak tanggung jawab? Ada tatanan. Pak Pendeta. Kenapa Pak? Istri saya Pak, tinggalin saya pulang ke rumah mertua Pak. Saya nggak boleh besuk Pak. Kenapa? Tuh iblis Pak. Loh, siapa iblisnya? Biar Tuhan pulihkan saya. Nggak bisa dipulihkan. Loh, kenapa Pak? Kamu kasar nggak? Ya kadang-kadang saya emosi Pak. Itu dia masalahnya. Kamu nggak bisa dipulihkan. Dengan watakmu begini nggak bisa dipulihkan. Ini masalahnya. Kadang-kadang ibu juga begitu. Suami nakal, suami nggak bener. Tolong Pak, suami saya Pak. Ini ibu ya, galak, cerewet. Suami bilang kalau gue di rumah terus gue TBC nih. Mendingan gue tinggal sama kuntilanak. Jadi rusak kan? Bagaimana rumah tangga dipulihkan? Mengalah. Mengalah. Kenapa soal kecil ribut?
mengalah. Mam, kita hari ini makan Padang ya. Enggak, saya mau makan kue tiaw. Padang, kue tiaw, Padang, kue tiaw, Padang, kue tiaw. Anaknya tinggal tiaw-tiaw, bingung, kue ikut siapa ini? Kenapa sih? Ya udah deh ikut kue tiaw. Ya udahlah, Padang. Apa sih ruginya? Soal-soal begitu ribut. Sepatu saya mana ya? Kata suaminya. Tuh di sono. Kenapa nggak taruh sini? Ya di sini kurang enak dilihat Pak. Tuh soal sepatu taruh ribut. Yang begini kok jadi anak Tuhan loh. Betul nggak? Nggak perlu. Ya sekarang tanya istri masing-masing. Puas nggak dengan suami? Tanya istri saya. Istri saya itu anak tertua yang ngatur adik-adiknya. Lalu sekarang punya suami. Dia mengatur saya. Saya nggak mau diatur. Ribut. Tapi lama-lama saya pikir, apa sih ruginya diatur untuk hal-hal yang tidak prinsip? Kalau untuk prinsip, jangan coba-coba gembala sidang. Jangan atur. Tapi kalau soal di rumah, pap sini, pap ini, oke, pap ini dibongkar, oke, pap ini, monggo. Dalam hati saya, nggak lama kita hidup. Nah cuman soal rak sepatu aja berantem. Apaan sih? Makin dibaharui beda saudara. Istri saya itu kan kurang sehat saudara. Ya sering sakit, pusing, apa kalau salah makan. Udah makan terlalu pedas atau apa gitu. Wah dia gak bangun pusing. Saya kadang-kadang takut. Tapi hari-hari sekarang, wah lebih saya takut. Maka saya bilang Tuhan kalau boleh minta mujizatmu, panjangkan umur istriku Tuhan. Kalau dulu mau mati mau hidup puji Tuhan deh. Tapi sekarang saya sudah beda. Kalau istriku meninggal, aku tidak kawin lagi. Itu di depan jemaat. Jadi sekarang Tuhan ubahkan, kita makin mau bener. Aku di ruangan Tuhan loh, gak boleh nakal loh. Aku suka lihat istriku kalau udah bangun senang. Itu udah happy. Bangun lihat istri saya sehat, happy. Pagi-pagi bangun keluar kamar mandi, dia lagi bangun. Tuhan, lihat istri sehat, aku udah bahagia. Saya bilang, Mam, peluk Mam. Saya peluk dia. Loh, itu betul. Kenapa sih ribut soal-soal kecil, betul nggak? Tapi fakta-fakta real ini benar. Loh, saya pernah lihat pendeta ngomeli istrinya depan orang loh. Buset, gara-gara apa tuh? Pas bubaran gereja. Ya kalau nggak salah gitu. Aduh, serem. Ada pendeta bikin retreat ke puncak, dia tidak dibawain selimutnya atau bantalnya. Suruh pulang ke Jakarta istri ngambil. Harus istrinya. Waduh, saya tidak bisa ngerti itu. Kita mau berubah Pak. Dan orang yang paling dipakai Tuhan merubah watak kita itu istri atau suami pasangan itu. Jadi Tuhan kenapa kau buat makhluk macam ini di sampingku? Tuhan bilang dia paling cocok jadi semir. Jadi sikat, kamu disikat sama dia. Bersyukur untuk istriku seperti ini atau suamiku seperti ini. Jadi saudara, yang pertama kita harus mengaku milik Tuhan. Betul nggak? Terlindungi. Yang kedua kita ikut tatanan. Amin. Yang kedua. Ketiga, ikut proyeknya. Kita ini hidup di satu semesta di mana ada Tuhan. Tuhan yang pasti memiliki kehendak dan rencana. Nggak tahu dulu saudara, standar hidup saudara pada umumnya kan yang penting baik Pak. Enggak. Yohanes 4:34 dibaca. Kata Yesus kepada mereka, Ya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi kalau kita sadar cuma 70 tahun, kita menghadapi kunyuk yang menggiring ke dalam kegelapan abadi, kita memilih melakukan kehendak Bapa menyelesaikan pekerjaannya. Sebab cuma 70 tahun. Setelah nanti kita mati, kita tidak perlu minta perlindungan Tuhan seperti hari ini. Tidak ada bahaya. Sebab Tuhan akan melindungi tatanan, kita akan masuk dunia yang sempurna.
Pak, nggak realistis. Kecuali kamu nggak akan mati, itu berarti ucapan saya nggak realistis. 1, 2. Kecuali kamu tahu kapan kamu mati, baru ucapan saya nggak realistis. Saya realistis karena saudara pasti mati, dan Anda tidak tahu kapan berakhir mati itu. Yang ketiga, kalau Anda berkata, tapi setelah mati kan orang udah habis saja gitu Pak. Nah itu saya nggak realistis. Tetapi kalau ada penghakiman, saya realistis. Kecuali kamu seperti anjing kampung. Cantik-cantik mukamu, tapi kayak anjing kampung watakmu. Ganteng-ganteng wajahmu, kayak anjing kampung watakmu. Kayak Anda itu nggak diadili sama Tuhan. Saya saja takut, saudara. Makanya kita itu harus sadar, kita di ruangan Tuhan. Di ruangan Tuhan, apalagi Roh Kudus dimeteraikan di hati kita. Yang kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Amin. Gereja harus mengingatkan, kamu udah salah loh. Ada Allah. Udah tahu, caramu nggak begitu. Kalau tahu, ya tapi kan memang salah gua apa? Salah. Yang benar gimana? Datang gua ajarin dari minggu ke minggu. Yang jelas saya tahu ini yang benar. Jangan begitu. Tuh. Jadi saat kudus, jus, suci, bersih, benar. Tuhan yang bilang, you must be perfect. Kalau orang mau hitam, pam, nggak ada putihnya. Kita putih, nggak ada spotnya. Nggak ada sedikit pun. Belang. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan depan mata, ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Sekali lagi saya katakan, ku taruh Tuhan depan mata, ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Kalau kita potong rambut ya, lalu stylist kita kadang-kadang pria, kadang-kadang wanita. Lalu kadang-kadang di antara mereka itu ngomongnya agak menjurus ke jorok-jorok gitu. Kalau kita terpancing ikut nimpali, kita tidak menghormati kekudusan Tuhan.
Kita di hotel cari refleksi. Refleksi ada nggak di sini, Mbak? Nggak ada, Pak. Tapi kalau mijit ada. Kita seharian udah nggak mijit nih, Pak. Nggak ada. Kita bisa mijit nih, Pak, luar dalam. Maksudnya luar di mana, dalam kemana? Ya, kita pura-pura nggak denger aja gitu. Ya udah deh, udah ya. Dah, 5 menit kita kasih 50.000. Bingung dia. Kalau kita nimpali kata kalimat itu, kita nggak menghormati kekudusan Tuhan. Bisa, Pak, pijit di kamar? Enggak. Oh, kita nggak bikin dosa apa-apa? Nggak pantas. Tetap nggak pantas. Kalau nggak strict nggak bisa, Pak. Kalau nggak strict nggak bisa. Dalam segala hal. Kalau misalnya istri udah mulai keras, suami keras, kita diam. Diam. Supaya ayam. Ayo kita belajar, saudaraku. Cuman 70 tahun loh. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan seperti orang yang seakan-akan sudah punya segala sesuatu. Kita itu diciptakan. Ada Allah yang menciptakan. Tadi saya mulai dengan kalimat, seandainya tidak ada Tuhan. Coba renungkan. Nggak usah direnungkan juga, emang lu tiap hari begitu. Ngerti maksud saya? Sekarang ada Tuhan. Dia punya kehendak dan rencana. Kamu lakukan nggak? Anda syukur ya masih ada di satu negara di mana Injil bisa diberitakan. Kalau Anda ke Eropa, di beberapa belahan negara Amerika atau Australia, kalau di Amerika tidak semua, masih ada lah. Tapi kalau Eropa udah bener-bener. Bukan jahat, Tuhan itu nggak dibutuhkan. Ya nanti kita lihat belakangan. Sebab Tuhan juga udah menubuatkan. Kalau nanti ada waktu saya jelaskan. Ada wilayah-wilayah yang memang sudah tidak akan mengenal Tuhan lagi. Kita bersyukur masih bisa begini, saudaraku. Jadi kalau sekarang kita masih berkesempatan untuk bisa berubah, berubahlah. Jadi jangan membuat hal yang kecil jadi gede, yang remeh jadi nggak karu-karuan. Yang besar cuma satu, kalau kita ngikutin kunyuk. Kalau ngikuti kunyuk itu mah bencana. Maka kita berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu. Tuhan nggak menutupin begitu. Enggak. Ayo kamu belajar. Dosa sudah ada dalam dirimu. Sinful nature. Ayo dirubah. Lewat kebenaran firman. Makanya kita dimuridkan. Muridkan. Jadikan bangsa muridku. Bertumbuh dalam kedewasaan. Begitu. Nah kalau gereja sendiri ngurusin pemenuhan kebutuhan jasmani dengan jargon-jargon, datanglah yang letih lesu, yang belum punya anak, biar kutuk kemandulan dicabut, yang belum punya jodoh, kutuk lajang dicabut, kutak-kutuk. Ini semua kan jadi ngawur sebenarnya. Nah kalau saudara kacamatanya masih duniawi kan, kalau mendengar khotbah ini Anda pikir saya berlebihan, kayak nggak nginjek tanah. Saya nginjek tanah. Kecuali kamu nggak akan mati, kecuali kamu tahu kapan kamu mati, kecuali nggak ada pengadilan. Saya itu omong kosong. Saya hanya punya kesempatan hidup sekali, dan kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Aku memilih Tuhan. Aku memilih mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Dan saya mengajak saudara untuk itu. Perhatikan langkah hidupmu setiap hari. Setiap kata yang kamu ucapkan terhadap orang lain. Pasanganmu, anakmu, orang tuamu. Sikapmu terhadap waktu, uang, dan lain sebagainya. Kalau saudara memberikan ruangan hidup ini untuk Tuhan. Karena memang ini ruangan Tuhan. Not your room.
Ini ruangan Tuhan. Kita harus hati-hati. Kalau mau nurutin bikin dosa, banyak kesempatan. Banyak. Tapi kita memilih tidak. Walaupun itu melukai diri kita sendiri. Dulu waktu kita suka nonton film silat atau baca buku-buku silat, entah Kopeng Hoja, Hans, itu komik-komik zaman dulu, atau Esa Mintarja dengan api di Bukit Menoreh. Waktu kita masih muda, kita itu sudah punya bayangan kalau orang mengeluarkan ilmunya, sudah keluar, tidak boleh nggak dilepas, harus dilepas. Yes. Harus dilepas. Ternyata cerita-cerita kuno di Tiongkok juga begitu. Kalau ilmu sudah keluar harus dilepas. Kalau kita jangan dilepas. Mau marah jangan dilepas, biar meledak di dalam. Itulah kematian daging kita. Biar nggak dilepas, melepas di das di dalam diri kita. Di situ kita berubah. Pengen ngomong, tahan, meledak di sini. Itu kematian daging kita. Pengen punya ini, tapi Tuhan nggak berkenan, nggak usah. Sampai mati tidak punya keinginan itu lagi. Nah, ada orang berkata begini, ini benar nih. Dia bilang, kalau kita ikut-ikut lagi, nggak seneng dong hidup ini. Tuh, ngaco nggak dia? Dia bodoh bener. Seneng loh kita loh. Kita ini happy. Makan enak juga, ketemu teman, sahabat-sahabat yang baik. Nanti libur kita keluar kota. Kita juga happy, bukan nggak boleh. Tapi semua kita lakukan dalam kendali dan kehendak Tuhan. Emang nggak boleh Pak beli mobil? Boleh. Rumah? Boleh. Terlalu dalam kendali dan kontrol Tuhan. Enggak pun nggak apa-apa. Itu mesti punya jiwa besar, saudara. Cuma 70 tahun kita hidup, saudaraku. Cuma 70 tahun kita masuk ke sini. Saudara mau? Saudara mau? Dipanggil untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang menolak ini menolak Allah. Kurang apa? Kuduslah kamu sebab kudus. Kurang apa? Tapi kayaknya nggak wajar. Memang lu kagak wajar sama gua. Tapi you akan bersyukur kalau mengerti kebenaran ini. Lah ruginya apa? Saudara didesak cuma untuk benar, jaga mulut, jaga mata, hidup kudus. Dalam arti benar, bukannya kuduslah kamu, kuduslah. Nggak jelas maksudnya. Pikiranmu terus diolah untuk memahami. Tapi khotbah Paulus nggak berubah-ubah. Ini nggak berubah. Tujuannya satu harus sempurna. 2 langit baru, hidup dalam tanggung jawab. Khotbahnya semua ke sini, nggak ada yang lain. Mau yang lain, you cari gereja lain dah. Yang lain-lain itu. Selalu ke arahnya. Begini aja kita belum benar, yang apa? Sewaktu kita di surga, saya ada, you ada. Jangan aku cariin, mana dia? Saya ada, you ada. Yang jelas kalau sampai you ada, saya pasti ada. Saudara juga ada. Tadi waktu saya khotbah berdiri di mimbar, lihat orang. Ada ada yang udah umur-umur. Hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan, aku mau orang-orang ini ke surga. Maka waktu nyanyi lagunya yang sama seperti, ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum, tiada putusnya. Hancur, air mata saya, aku mau nanti aku menyanyi di sana dan sini. Biar aku nyanyi ada yang dengerin, itu maksudnya. Semua nyanyi bersama, amin. Nggak lama hidup ini, seberapa senangnya. Ayo Bapak Ibu, kita mau berubah, amin. Amin, yuk kita mau berubah. Ini nggak gampang, ini pertaruhannya segenap hidup kita. Tapi ketika saudara mulai memberi waktu untuk ketemu Tuhan, ya, angkat tangan gitu, menjumpai Tuhan tiap hari. Pasti kita ketemu Tuhan. Ada suara-suara yang muncul di hati kita. Dan kita bisa menemukan ruangan di mana Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam batin kita yang terdalam. Saya itu kadang-kadang tanya, Tuhan kenapa engkau buat begini? Kenapa di Alkitab ngomong begini? Aku tunggu-tunggu, lalu ada suara muncul. Itu bukan sekali loh. Sering, sekarang makin sering. Hidup kita makin bersih itu makin sering kita mendengar. Jadi sampai orang juga
bingung. Kok orang ini tahu ya? Kok pendeta ini kok tahu? Dia belajar di mana? Gua nggak belajar di mana-mana. Kalau cuma dokter, gua ada punya dua biji. Lalu gelar dokter saya 2 biji. Tapi itu tidak membuat saya pinter, membuat saya sombong. Tapi ketika duduk diam, waduh, sampai titik di mana kita ini jadi gentar terhadap Tuhan. Lalu ketika kita menghayati keberadaan Tuhan, ada kalimat di hati kita. Nanti Anda bisa mengalami. Kalimat ini bunyinya begini. Hidupku sudah berakhir. Aku menemukan pelabuhan. Hidupku sudah berakhir. Aku menemukan pelabuhan. Aku bahagia di dalam Engkau. Bukan lalu kita tidak kemana-mana. Kita kerja keras. Anak-anak tidak boleh main game terus, gadget terus. Main boleh, stop, mulai. Kalau perlu hari Senin cabut, Selasa cabut, Rabu cabut, Kamis cabut, Jumat dilepas. Sabtu dilepas, Minggu siang ambil lagi. Jangan sepanjang waktu main game, rusak anak-anak kita. Bener gak Pak? Kalau Anda gak mulai dari kecil umur 5-4 tahun, udah terlanjur umur 12-13 gak bisa dirubah. Dari kecil, ditegain. Nggak tega Pak, dia lagi bengong gitu, manyun gitu. Kasih, terus kasih. Nggak, tegain. Anak-anak sini jaga warung mama. Malu ama. Jaga. Aduh, jualan kelontong. Ada tatanan hidup ini. Lihat nenek moyang dari Cina pergi ke Semarang, dari Tiongkok maksudnya. Dataran Cina ke Semarang, saya melangkung. Sekarang jadi Semarang. Bawa sutela. Tentu, pian iya. Dijual 20 tahun jadi tuan tanah. Anak-anak sekarang diajar Allah, kita ajar dan pesan baik. Dunia resepsi, Anda tetap resesi. Dunia resesi, Anda resepsi. Apa sih? Dunia resesi, Anda tetap resepsi. Dunia boleh resesi, Anda tetap resepsi. Omongan apa itu? Dunia resesi kita mau semua ikat pinggang, amin. Hemat, kerja keras, lebih giat. Begitu malah diajarinya. Tenang. Bukan kamu yang ngejar berkat ngejar kamu. Ajaran siapa? Tapi dulu saya ngomong gitu juga. Dulu juga saya ngomong gitu, saudara. Dunia resesi, Anda resepsi. Itu sebut tangan ini, gitu. Dulu juga kita begitu. Itu kartu kita lama dulu. Sekarang Bapak Ibu, kita harus berubah dalam segala aspek. Untuk jadi kudus pun juga harus sungguh-sungguh berjuang. Tidak boleh tidak berjuang. 2 Petrus pasal 3 kita lihat. 2 Petrus pasal 3 saudaraku. Dunia resesi, kita ikut resesi. Cuman kita jangan sampai jatuh. Hematlah. Kerja keras lebih, sungguh-sungguhlah. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Iya, begini saudara. Kan saudara sering mendengar peringatan-peringatan. Jangan marah. Hanya mimbar ini yang dipakai. Saudara kalau keluar sana yang ada iklan. Midnight sale. Yang ada itu terus. Bukan nggak boleh ya. Tapi peringatan itu cuma di sini. Jangan nanti saudara mati, saudara ngomel. Tuhan, aku gak ngerti kalau ada surga neraka macam begini. Gak ada yang ngingetin saya. Mereka saya bilang Tuhan baik. Kok begini? Aku baik. Aku mau menyelamatkan kamu. Tidak selamatkan dong. Kamu gak mau saya selamatkan. Aku gak ngerti gimana. Tinggalkan percintaan dunia. Aku gak diajar gitu. Udah gua kasih perpuluhan, gua gak kasih peringatan. Dia mau duitnya, nggak mau ngajarnya. Sekarang di sini beda.
duitnya enggak. Tapi ngajarnya ya. Amin saudara. Diperingatkan. Nah nanti waktu kita meninggal baru. Bersyukur aku diingatin. Saudara, peringatan itu menyelamatkan. Kekekalan itu dahsyat Pak. Ini kan dalam stigma banyak orang itu, pendeta itu begitu tuh. Takut-takuti kita masuk neraka. Biar gerejanya dikunjungi orang. Biar dikasih persembahan. Emang begitu bisnisnya pendeta. Stigma yang buruk ini membuat saudara nggak bertobat. Jadi sombong. Itu belum ya. Kalau engkau ya nggak nyumpahin ini. Cuma ngancam aja. Kalau kamu tergeletak di rumah sakit lalu sampai kankermu nggak bisa diangkat baru tahu kamu. Saya pernah menjumpai seorang yang tidak pernah mau sayur. Makan sayur nggak pernah mau. Itu kena usus kanker. Stadium tertentu. Obat apapun udah terlambat. Habis akhirnya meninggal. Tragis. Masih muda. Makan bakso saja ada daun bawang. Itu dibuang daun bawang. Pokoknya nggak mau yang namanya hijau. Mati. Dia melanggar tatanan. Sampai level tertentu nggak bisa diobati. Saudara jangan sampai level tertentu nggak bisa dinasehati. Anak-anak sekarang umur 25, 26, 30, 32 itu udah ada yang sombong-sombongnya keras kepalanya kayak apa. Dia nggak pernah tergeletak. Kalau cuma tergeletak di ranjang rumah sakit masih bisa diterapi. Tapi kalau tergeletak di api kekal, itu ratap tangis dan kertak gigi. Oke, dibaca terus. Ini bagus. Kalimat berikutnya bagus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini pengejek-pengejek ini bukan orang kafir. Nenek moyang kita. Loh ini kan orang percaya. Mengaku Allah menciptakan, betul? Tapi mana? Sembarangan dia. Dia mengejek Tuhan dengan perbuatannya. Dia boleh percaya Allah itu ada. Kelakuannya tidak menunjukkan bahwa Allah itu eksis. Terus? Tetapi, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ngerti nggak dulu ada air bah? Karena kejahatan manusia ada air bah. Ada yang marah. Tapi saudara, banyak orang tidak mengakui ada Allah yang bisa marah. Tuh sombong-sombongnya. Betul. Ini di gereja orang kan manis-manis. Di luar belum tentu begini ya. Tapi yang gak pernah gereja, waduh saudara kayanya. Ampun dah. Kenalkan nih pendeta saya, pendeta Erastus. Gak usah loh, lo gak usah bilang gue pendeta lo, teman lo gak apa-apa. Gak perlu panggil pendeta. Yang penting kelakuan kita benar. Nih kalau saya dikenal ini pendeta saya terus. Gitu. Kayak kasihan tuh ya, jelek tuh ya, stigmanya buruk. Apalagi pendeta GBI, Pentakosta, waduh, perpuluhan. Maka dulu jemaat, stigmanya buruk. Jadi saya ya Pak, baik, ya Pak. Waduh, sombong-sombongnya. Makanya males ketemu orang begitu. Pejabat, termasuk orang-orang hebat, termasuk kelas tak atas orang-orang kaya. Pak makan siang Pak, enggak ada waktu saya, enggak ada urusan. Jangan karena kamu orang kaya lalu aku mau makan siang sama kamu, enggak ada urusan. Ketemu Pak juga gereja dengar khotbah saya. Bukan sok, stres saya. Kalau sampai saya mengharapkan uangnya, saya selingkuh sama Tuhan. Saya anggap Tuhan saya itu kurang kuat. Dia kuat. Sombong, Anda jangan termasuk orang sombong gitu. Saya bukan sedang menjolimi manusia. Saya juga stres saudara. Karena dulu juga saya kalau ketemu orang kaya, saya juga akhirnya malah mendekat-dekat gitu. Kan saya berkata, wah ini bisa dipakai Tuhan nih. Wah, saya juga begitu dulu. Sekarang kan udah berubah loh. Maksud kita nggak berubah. Sebenarnya hari ini pun ibarat kue bolu. Saya belum mekar.
Saya baru mau mekar. Belum mekar bener belum. Saya harap 2-3 tahun lagi saya mekar lebih baik dari hari ini. Tapi saya mau ngajak mekar bareng. Jangan saya mekar, you nguncup. Amin. Kita mau ke surga bareng, Pak. Amin, Pak. Bener, Pak. Kita mau ke surga bareng. Ini bukan main-main. Mau ngomong apa lagi hidup ini? Kecuali hidup benar di hadapan Tuhan. Teruskan. Kalimat terakhir ini bagus nih. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Akan ada api hari penghakiman. Jangan seakan-akan tidak ada Tuhan. Sok pilon gak ada Tuhan seakan-akan. Ada Tuhan yang hidup, yang membawa kita suatu hari di hadapannya di pengadilan Tuhan. Sangat mengerikan, saudaraku. Jadi bertobatlah. Amin.